kemungkinan. Kemungkinan pertama, dengan laki perhatian. Kemungkinan kedua, takut ke bini na. Otaba kemungkinan senomor telo, beni anang tibi anang janda juga. Bukan beda lagu nah. Bagaimana merayu janda. Sudah jaro. Ambil anaknya oleh embuknya. Sudah jaro. Tapi seorang ibu luar biasa. Ukuran al-bintu fis sunduq wal khabar fis suq. Kalau seorang perempuan ada di rumah tidak keluar-keluar, ini tanda perempuan solihah dulu. Sekarang ada anak cewek tidak keluar dari kamar. Ada dua kemungkinan. Kalau gak video call, dia nge-live. Halo guys, jangan lupa tap-tap layar. Satu donat saya tulis di pipi, satu tupis saya tulis di leher, dan kalau paus saya tulis. Mak tahu kok. Ya tahu lah kan kok niku kia. Mohon maaf. Saya tidak sengaja. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tore, pertama, mun beda adan tore jawab lagi. Tore kuleban sampean jaga cek masake pada Islam lagi. Jangan suka mencari-cari kejelekan orang lain. Biarkan dia jelek, urusan dia dengan Allah. Urusan kita, jangan kita mengotori hati dengan menjaga kejelekan orang lain. Kalau ada orang punya sesuatu yang tidak baik, itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita mencari-cari kejelekan dia, maka kita sebenarnya membuat kejelekan diri sendiri untuk Allah, nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Jadi tikal sampean tak usah waktu gojong aja njuk king tang tetang kuriking cerai ongku tina cerai gading tibi lo papa nggih. Tak usah jaga beni tatang ke cerek yang sampean troi beri mun sampean lo troi beri orang lo kene kocak cerek. Udah coba sampean tidak akan pernah mengatakan Khalil Yasin ini cerit. Ya cerek maksudnya. Karena sampean tidak pernah berharap dari Khalil Yasin. Tapi kalau sampean punya tetangga, sampean berharap dikasih, berharap diberi tapi gak diberi. Sampean bilang, cerek. Bukan dia yang cerek. Mbian ngarep gelu. Lagian kalau punya tetangga itu kikir, ya sampean itu gampang. Jangan sampean membahas dia tapi dia tuh kurang. Jangan, bisa saja dia itu pelit karena membalas pelitnya sampean kepada dia. Tak le betul ya kau. Anji ya orang ngalantar lah. Coba kalau sampean itu tidak pelit, kalau sampean selalu ngasih tetangga sampean yang tetangganya pelit, dia akan berubah, tidak akan pelit. Lari beri tok, au be tak kira cerek, tak berjaja. Otiaki, mun kelero, entari gula kamatura, tapok colok gula, korten genten. Pecerek tetangga, mun pian beri tok, ambu si cerek bu. Tetangga nembian cerek, coba besok kasih ayam goreng. Pakun cerek, du malam atre bakso. Pakun cerek, telo malam atre sate. Pakun cerek, pak malam atre rawon. Pakun cerek, 5 malam beri ide onde dalam SM mercon peto. Mak lihat tu colong si cerek aja. Ya mun tak beri 5 kali pakun cerek bola beni orang ap tetangga aja bu. Cak koceng beri cukup sekalian penyelekek marina. Artinya dia remah, gak mungkin pas tu beri 5 kali pakun cerek ni kata tak mungkin. Cak koceng beri cukup sekalian entar mari napa orang mari beri macam tak mungkin. Coba perbaiki sampean kepada tetangga akan baik kepada sampean. Sini ke maksudnya benih pahiro meliaki merconongku. Jadi tak mungkin. Jelas yang jelas. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, berapa bon? 5 menit ya kok. Loh, saya tanya yang 9 kan ada 9 yang menyebabkan su'ul khotimah. Sudah saya sampaikan ada berapa poin? Ada berapa? 2. Senomor telok. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslimah aw aqqa aslan. Orang yang menyakiti kedua orang tua. Ini khifa min su'il khatimah. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang menyakiti kedua orang tua kita. Ayah kita lebih-lebih ibu kita. Hei, hati-hati. Beni tak oleh gula ben sampean ni kelero. Beni tak oleh gula ben sampean terkadang ada selisih paham. Tapi mun karing tua, mari salah. Tuli minta sapa? Tuli minta sepora para rabu. Tuli abeli. Tuli minta sepora mun karing sepo. Tengah teh. Cek pepada ben kasih lain. Kamate kaper para rabu. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua lebih-lebih kepada ibu, ini dikhawatirkan mati dalam keadaan kafir. Jangankan kita yang bukan siapa-siapa, dulu ada sahabat yang ibadahnya luar biasa, namanya Alqamah. Alqamah hampir mati dalam keadaan tidak membawa iman. Alqamah ini sahabat. Alqamah ini ibadahnya luar biasa. Ketika Alqamah mau mati, ditalkin sama sahabat, la ilaha illallah. Alqamah ini kata gelem. Akedek Alqamah. Sampai Nabi Muhammad yang hadir, Nabi Muhammad yang mentalkin, Qul la ilaha illallah. Alqamah tidak mau. Rasul tanya, kaifa salatu? Bagaimana salatnya Alqamah? Salatuhu kada wa kada ya Rasulullah. Mun bajeng Alqamah ni tak ada. Mun kerasa kauman ni kak ibadah Nabi Alqamah ni tak ada nyapuk kanjeng Nabi. Alqamah ni kemun Jumat, Kemis lah mangkat. Umpama. Kalau masalah salat luar biasa Alqamah. Kaifa shaumuh? Puasanya gimana? Wa shaumuhu kada wa kada ya Rasulullah. Puasanya luar biasa. Salat tidak bermasalah. Puasa agak bermasalah. Nabi Muhammad tahu ini pasti ada masalah yang lebih besar. Lalu Rasul tanya, orang tuanya masih hidup? Qalu bala. Betul ya Rasul, masih ada. Dipanggil ibunya. Akhirah Alqamah nikah. Minta lagi sapa Nabi kanjeng Nabi. Ibu, ini Alqamah sudah mau wafat. Dia tidak bisa melafalkan la ilaha illallah. Barangkali pernah punya dosa kepada ibu. Saya memohonkan ampun Alqamah. Dalam keadaan detik-detik terakhir Alqamah mau mati tidak bisa melafalkan la ilaha illallah. Kalau Alqamah punya dosa, mohon dimaafkan. Apa jawaban ibunya? Ya Rasulullah, sampai detik ini saya tidak bisa memaafkan Alqamah ya Rasulullah. Kula tak bisa nyapora ke Alqamah ya Rasulullah. Andaikan Alqamah durhaka dari kecil, saya ikhlas. Andaikan Alqamah itu berani dari dulu, saya akan memaafkan Alqamah. Yang membuat hati saya sangat berat, Alqamah itu durhaka setelah Alqamah punya istri ya Rasulullah. Alqamah ni kemun katen kula tak pada ben kebini nah. Mun kebini na miseng mun ka kula meredeng. Alqamah mun kebini na paraten, mun ka kula cerai. Alqamah bini na imilaki kalong kula ijual. Bola kaki. Betul pa beli kalong amat tuana. Oh enjan. Ijo sak todus. Nanti kita bicarakan baik-baik ya. Dan gula cai berang ke Alqamah. Cai pun kanjeng Nabi. Ya, kalau demikian berarti kita bakar saja Alqamah. Ini Alqamah gak mati-mati. Baca la ilaha illallah gak bisa. Kita bakar saja. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengkomando sahabat yang lain mengumpulkan kayu kering. Lalu dinyalakanlah api itu. Setelah api membara begitu besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Alqamah dilemparkan kepada api yang begitu besar. Ketika Alqamah mau diangkat, naluri seorang ibu itu tidak tega, lalu dia berteriak, "Ya Rasulullah, saya memaafkan Alqamah, asal jangan dibakar hidup-hidup. Alqamah itu anak saya." Setelah ibunya memaafkan, ditalkin Alqamah. Setelah ditalkin kedua kalinya, Alqamah mengikuti la ilaha illallah. Alqamah nyaris mati kafir. Setelah ibunya memaafkan, Alqamah mata ala husnul khatimah dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Ini Alqamah, ini sahabat Rasulullah. Pada remah guna ben sampian. Sebeni ustad, sebeni pintar, sebeni rasa guna ben sampian. Pah langka korang ngajar kadang tua bila bimbu. Macam-macam tak usah mati haram bagi audit tadi jerengkong macam-macam.
Oh, lebih-lebih ibu ini luar biasa loh perjuangan seorang ibu itu. Coba sampai lihat. Kalau ibu-ibu ada pengajian di mana-mana, coba lihat. Bukan cuma ibu yang ngaji, pesawatnya ikut ngaji. Ada entok-entok yang hadir. Kenapa? Kalau seorang ibu pasti bawa anak kecil. Kadang-kadang kalau anaknya nangis, semuanya duduk dengan tenang. Dia haus berlari ke belakang. Dari jauhan tak ambu, dia magelang ngacil. Itu ibu. Coba mun laki, beda laki sing benak anak gini. Beda ring laki sing benak anak gini. Beda. Beda coba angkat mun beda sing guna anak gini. Tak kira beda mun laki tak kira beda guna. Oh beda wa ibu ditutunya. Beda. Menurut pengajian beda ring laki yang digunakan anak ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama ring laki perhatian. Kemungkinan kedua takut ke bini na. Otaba kemungkinan senomor telok bani anang tibi anang janda juga. Bukan beda lagu nah. Bagaimana merayu janda sudah jaro. Ambil anaknya oleh embuknya sudah jaro. Tapi seorang ibu luar biasa. Seorang bagi sambil gajah. Mantar biasa engak ibu ni yang laki pada Rabu. Nika benih cuma urusan dosa le, benih cuma urusan dosa nikah, tapi urusan tak keongke dari neraka. Karena sing ngelakoni kamu tak tobat, mata ala suil khatimah, mati kafir, terselamat kapi. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhan, aw asaa muslima, aw aqqa asla, aw ta'ata khamra. Saya nomor 4 orang-orang saya ada khamr, orang-orang saya minuman ada ingat. Enggak, ini cuma contoh. Disilin nih kok. Disilin. Enggak langsung dicuntang saja. Astagfirullah. Rupanya kau memperhatikan Rom. Allahumma sholli ala Muhammad. Minum-minuman khamr. Sama ulama dinyatakan ini pernyataan ulama dulu masih yang merusak akal itu hanya khamr, hanya minum-minuman keras. Sementara pada saat ini bukan hanya khamr. Maka penjelasan ini kata ulama, setiap apapun yang merusak akal, setiap apapun yang yuzilul akla. Akal itu kan hilang ada 3. Ada satrul akli, ada taghtiyatul akli, ada syiddatil madrubah. Ini kalau dalam bahasanya kajian fikih. Kalau yang taghtiyatul akli, yang akal akan menjadi rusak, itu sebabnya salah satunya dengan cara minum minuman keras atau semua yang merusak itu masuk kategori khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang merusak akal itu namanya khamr dalam kajian usul, dan setiap khamr itu diharamkan, dan setiap pelaku orang yang meminum khamr atau yang mengkonsumsi khamr ini kata ulama kalau tidak berhenti terus menerus sampai dia wafat, dikhawatirkan mata ala suil khatimah. Kalau suul khatimah, kalau mati kafir, pada ben sadang kagaring togi puluh tak kira ongke dari neraka. Bukan cuma khamr, tetapi narkotika dan sejenisnya, termasuk yang dikenal di masyarakat dengan gampang sabu-sabu. Saya orang saya ada sabu-sabu yang mengkonsumsi sabu-sabu, dia tidak berhenti, tak tobat tak balik Allah, terus sakit sampai mati. Maka cepon ulama, eka mati suul khotimah pada Rabu, eka mati kafir, ku ketika mati iman tak kira cekak ide denah, manter selamat tak tepak ada kaula ajunan saja, amin Allahumma. Makanya memerangi narkoba itu bukan tugas Pak Polisi saja, bukan tugas dari Bapak Bupati, bukan tugas para kiai.
Tak mungkin Pak Polisi ke tiap rumah sampian itu tiap malam menjaga. Gak mungkin para kiai mengkontrol dek ke setiap tempat. Tapi kalau setiap orang tua menjaga anaknya masing-masing, mun setiap orang tua aja ke putrana, aja ke pergaulan putrana, seperti apa yang dihimbau oleh Bapak Bupati tadi, maka insya Allah Ketapang ini akan selamat, akan bebas dari narkoba. Oleh karena itu, memerangi narkoba adalah tugas kita bersama. Mun korokeng polisi, tak mungkin polisi ntar ke rumah sampean tungideng. Kurang banyak kan polisi. Berapa jumlah masyarakat Pak polisi ibiden tungideng? Berapa jumlah kiai? Tak cukup. Keng mun setiap pering tua titi polisi, mun setiap pering tua titi kiai compong, jaga putrana. Insya Allah Ketapang ini bakal bebas dari narkoba. Mudah-mudahan demikian sebagaimana yang kita harapkan. Amin Allahumma. Jelas? Jelas? Dari apa selamat takapi? Dari apa selamat takapi? Daripada apa ceragapi? Malah orang 7 menit. Nah, mun sajuan. Mangga Nabi kuliah ke lagi bro. Kalau yang menjaga itu cuma polisi, polisi kan tak mungkin entar kepikeng mun setiap keluarga nih ke aja ke putrana. Insya Allah putrana sampean tak ngerti di bandar. Kan bandar kan putra nampian ki ya. Siapa canggih betul gitu. Pak polisi, nikah nih Pak polisi. Memang ucap betul sampean ki bro. Mun setiap ring sepuh makanya jaga kan pergaulan kan. Hati-hati pergaulan. Makanya ke pergaulan luar biasa kak. Makanya makanya ke sebahaya nih. Makanya digunakan kanjeng Nabi. Falyandur amman yukhalil. Lihatlah pergaulan. Saya rasa kekancani kebahaya pada Nabi. Karena makin ke zaman tak berdiri zaman lambat. Dulu itu ada sebuah ukuran. Al-bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Kalau seorang perempuan ada di rumah tidak keluar-keluar, ini tanda perempuan solihah. Dulu. Sekarang ada anak cewek tidak keluar dari kamar. Ada 2 kemungkinan. Kalau gak video call, dia nge-live. Halo guys, jangan lupa tap-tap layar. 1 donat saya tulis di pipi. 1 tupis saya tulis di leher. Dan kalau paus saya tulis. Mak tahu kok. Ya tahu lah kan kok niku kia. Siap aja ge, siap merangi narkoba ki. Siap merangi narkoba. Siap aja ke putrana. Mun setiap ring tua aja ke putrana. Mun setiap Roma aman. Polisi ini kata kira sadar lah kun. Mun setiap Roma nikah aja ke kapi ring tua nebeng sebeng. Mun setiap keluarga. Ini bukan pekerjaan yang sulit kok ring tua saja. Kayak mun ring tua tak aja ke sepenting tengah anak bejana ngakan. Cok makadem cok kancan apa sih kalungan sepatu lauk tak tahu. Maka ini akan menjadi pekerjaan yang berat bagi negara kita. Dan juga bagi para kiai dan guru-guru kita. Karena pasti banyak. Jadi polisi tumpah ngurus orang saebu. Kayak mun setiap reng tua ngurus anang bang sebeng. Ini kan benih berat. Jadi dengan tiap keluarga cuma ngurus ning katelon ning kampa. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari rumah kita bang si bang. Sehingga kalau kita sama-sama kerjasama, kita akan terjadi tadi itu yang disebut dengan at-tawazun, akan stabil. Polisi akan bekerja di bidangnya, ulama akan bekerja di bidangnya, orang tua juga bekerja di bidangnya, saling menjaga. Kalau ada yang tidak bekerja, tidak membantu, ini hanya akan bekerja sekelaya. Sekelaja ya. Bahasa Indonesianya sekelaya. Ya tak kurang ngerti bu. Pon, paham gih? Nomor situ? Hah? Nomor situ? Nomor 1? Ada nih kok. Ada nih ke mati kafir. Siapa nyebitnya? Banser, pemulih. Berbicara ketika nomor 2 narkoba. Menyakiti orang lah. Nomor 3 narkoba boleh. Durhaka kepada kedua orang. Nomor 4
Narkoba boleh. Iya bener narkoba. Yang nomor 5, agak saya singkat, ini sudah 1 jam. Apa cak kalah kali kok ngibecam ya? Bulan genteng yang ku gendeng kopi kaki. Sorry ya. Yang nomor 5, awis takhaffa fis sholati amro. Orang-orang yang lalai di dalam sholat 5 waktu. Lalai saja ini khifa min su'il khatimah. Sholat tapi lalai. Bagaimana dengan yang tidak sholat? Tak usah bahas, Bon. Tak usah bahas. Ini kata santri sudah kias aulawi namanya. Yang sholat lalai. Apa yang dimaksud lalai? Sholat duhur tapi nabrak asar. Cangreng Bengkalan, sarip. Asar nabrak ke maurib. Ngeding rib. Apa yang duhur oleh 2 rakaat pah asar adan. Teti 2 rakaat beda duhur, 2 rakaat beda ya asar. Bagaimana sholatnya? Secara hukum fikih sholatnya sah tapi ma'al hurmah, hukumnya haram. Jadi bagi abajang di setan gua, yang bajang kak tangkan cekake kok. Hati-hati. Yang nomor 6, wazida man yashrabu lid-dukhani muntashiqan fi majlisil qur'ani. Yang nomor 6, orang yang merokok di majelis Al-Qur'an. Oh maaf, tadi ustazah siapa namanya? Yang kiraan? Nia Ramadhani. Ustazah Nia Ramadhani tadi baca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baba umpama. Cukup Roma. Di atas baca Al-Quran, di bawah ada yang ngerokok. Ini satu majelis. Kalau di atas lagi baca Al-Quran, yang di bawah rokoknya matikan dulu. Pate geluh. Ini satu majelis. Orang yang merokok satu majelis, ini khifa min su'il khatimah. Ini kata ulama. Paham gitu? Tapi kan atas bawah. Ini satu majelis. Kenapa kok ini ditaruh di atas? Karena agar kelihatan sama yang di belakang. Sama seperti saya dikasih kursi, mohon maaf, saya tadi sudah pamit sama sesepuh, sama para kiai, dan kula toju. Kula ni kagak toju, karena kula sadar, kula saya beri kursi ni bini keng mulja, keng kene. Tadi yoncuk cerita na kula ni kang. Sehingga kalau saya duduk di bawah, gak kelihatan. Kalau saya harus berdiri, saya tidak kuat berdiri lama. Saya kecelakaan tahun 2004, makanya saya kalau berdiri lama saya gak kuat. Mancing abid tak kuat, toju abid tak kuat, keng munapang, enggak maksud tak istirahat kiai, istirahat. Bohong. Kata ulama, bukan cuma merokok di majelis Al-Quran. Mohon maaf, karena ini hukum, saya tentu harus menyampaikan gih. Kula kok cuma depak gih. Merokok di masjid juga hukumnya sama dengan merokok di majelis Al-Quran. Ulama ada yang membahas, loh, orang aklul basol, makan bawang putih itu kan baunya nggak enak. Itu masuk masjid cuma hukumnya makruh. Kenapa kok rokok haram? Seharusnya kan rokok itu di bawah makruh karena lebih gak enak bawang. Ini kata ulama, salah satunya Syekh Ismail Osman Az-Zain Al-Yamani, yang putranya Syekh Muhammad yang pernah hadir ke sini, itu menyatakan bahwa merokok di masjid ini bukan masalah bau, tetapi merokok di masjid itu istihza'an wa ihanatan lil masjid. Merokok di masjid termasuk dianggap menghina rumah Allah yang mulia. Makanya kalau di masjid itu kalau merokok keluar dulu, nanti setelah rokoknya habis itu kembali lagi.
Kalau tidak undaknya bagaimana? Dekon-deke maksudnya. Teras. Sama kata ulama fikih, teras ini harim. Wa harimul masjid fi hukmil masjid. Harimnya masjid itu sama dengan masjid. Jadi kalau di dalam haram merokok, di ampirnya juga sama haram. Paham nggih? Paham ini kan 6. Saya nomor peto au akalar riba. Au akalar riba, orang yang makan harta riba. Apa riba itu? Riba itu banyak, di kitab itu disebutkan kurang lebih ada 4. Ada riba nasai, ada riba yadi, ada riba nggih. Tapi yang biasa ada di masyarakat itu riba fadl. Apa itu? Ngincam saibuh abeli sebelah 100. Mau buduk pese? Beda? Ada, mun ketapa ni sebanyak mak kompoi pese. Jadi budung lah buduk boleh. Antar bi Allah pada selamat, amin. Nomor petok, nomor belu wa malan lil yatimi zulman. Orang yang makan hartanya anak yatim zulman secara zalim. Saya sengakan hartanya yatim kelaban zalim, itu nanti dikhawatirkan mati kafir. Makanya biasanya kita itu kalau muharraman mengumpulkan dana, mohon maaf bukan di ketapang, ada di suatu tempat itu mengumpulkan dana, lalu dana terkumpul 50 juta, dibuatlah acara, dari 50 juta itu 15 juta untuk perlengkapan acara, 35 juta dibagi-bagikan kepada yatim. Cara seperti ini bukan mencari surga tetapi nyari neraka. Kalau harus ada acara, acara itu jangan ambil dari uang yatim. Mun beda pentas terop pengajian, jangan ambil dari uang yatim. Mungkin ki ngelak ke pesen yatim tak usah acara, cer-cer pesen boy. Jelas? Saya tahun kemarin di Pamekasan di Madura, saya sampaikan, saya nggak mun beda acara yatiman, saya nggak sewa na terop, tak boleh ngelak pesen yatim, sewa na salon, tak boleh ngelak pesen yatim, konsumsi, tak boleh ngelak pesen yatim. Pas nyampi di baba, mun untuk saya ceramah. Ini senjata makan tuan nih. Repot saya nyampi dahulu. Mun jawab tak apa-apa, makin kok poton gia. Mun jawab haram, engkau selo oleh. Baca gule saya ceramah bukti nikah. Cuman cak hukum digule ke bala. Meskipun untuk yang ceramah gak boleh diambil dari punyanya yatim, gak boleh. Kalau memang tidak ada, meskipun yang ceramah gak usah dikasih. Petegas bikulu. Mun tak ada, maka saya ceramah tahu saya beri. Keng pahibel, ibi gula panitian. Keng mun saya ceramah tak beri. Kabela mulai ki ngonceng. Maklum saya ceramah jo tak repa-repan. Lah gak apa-apa terus terang Kiai. Gak apa-apa tak langkung Kiai, dimohon kehadirannya, ini acara yatim. Tapi mohon maaf sebelumnya Kiai, ini acaranya programnya BPJS. Gratis. Lah gula kan gampang jo. Sapa lagi gula pentung telok bekto nikah kakaknya. Yang nomor terakhir, yang nomor 9, wa may yafirru min kulli alim, orang yang tidak mau kepada ulama, orang yang menghina ulama. Alhamdulillah di Kauman ada pondok pesantren Manbaul Khairat dan setiap tahun perkembangannya semakin pesat. Bahkan tadi sudah berskala internasional insya Allah karena sudah ada bahasa Inggrisnya juga. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa kita cinta ulama. Amin. Kita doakan guru-guru kita yang hadir panjang umur barokah. Selamat dunia akhirat. Sampian hadir mantir pada selamat. Mun sampian selamat, Holil Yasin tada sehari keluar. Kula sehari yakin. Mun kula selamat, sampian tada, sampian esari ya bi kula. Mun pada tak selamat, pada cek cungre seharian. Mun pada poton demah. Keng pada selamat ki. Keng pada tako make Holil Yasin. Pulan si acara ama jelas selamat. Apa tak temu? Kula sekir pikiran tak kok pah budian tak balik. Tak kok pah Holil Yasin saya masuk neraka. Pah sampean sehadir satu aja masuk surga. Siapa amin? Jangan pentong sekali biko. Reken kau masuk neraka bi tibi anda iya yu. Saya kata kok engkau masuk neraka sampean masuk surga. Amin kok. Ih sebel deh. Arah ini tak yuk bertemu umur dah ada gila. Arah cek jauh betul pada selamat dah iya. Kata kok engkau masuk neraka sampean setuju ke surga. Amin kok. Kok ibu podo nak. Daripada selamat kapi. Amin.
Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan dan para kiai, saya mohon izin, di Bangkalan itu ada satu tempat yang sampai sekarang tidak ada masjidnya. Ada masjid dah. Kulang ajeling kalau 11 ujo lebih sekilo reng Jumat. Saya membangun masjid di tempat yang tidak ada masjidnya ini dan sekarang sudah 1 bulan pembangunan. Mun sampean tak berak terus macam dana kerdus lagi. Sampean dekik kaniat kebesada kana ring sepona sampun sekte lagi. Kaniat nyon tolong dek kabanser atau panitia plastik bajalan lagi. Beni mun saya santri cek bajalan ni. Saya beni santri ni ka bajalan ni. Nggih. Tore atas segala ikat na irep 2000 na panganyol. Ela pakundai. Kaniat kebiasaan kana ring sepona dekik nikah sebagai ke masjid. Insyaallah kencerna akili karing sepona ajunan. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Pakai aja Pak Khoso. Sallallahu Sallallahu. Minta tolong, sandi plastik jaga. Ngaku plastik tak apa. Sebelah kasak. Sandi plastik. Laki ibu di sandi plastik. Mun santri tak usah Pak Banser. Yang santri jangan. Tore. Sallallahu. Mun ke santri cak berjalan ke santri. Selain pola kasokan. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu alaihi Ya Habibi Ya Arusal Khafiq Ya Habibi Ya Arusal Khafiqaini Ya Muayyad Ya Imam Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu alamu Sallallahu alaihi tak langkong motor asin ibu plastik ibu dia tak kok mulai tak asak-asak Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu Sallallahu alaihi. Terima kasih Anda yang telah membantu membawa plastik sabuk tekerdus
matur sekelangkung dan juga terima kasih Anda yang telah membantu semasang. Semoga Allah sabaring balesan. Semoga Allah sakente kalaban kente selangkung sampurna. Kalaban kente lebih banyak kente dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Sekali itu saya berdepak, mohon maaf tadi banyak bercanda sambil kerja. Sapor aki kaki. Mbak, nggih, nyuwun sapor lagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mendapat ridho Allah. Juga nyuwun sapora setuju para kiai saya hadir. Mana bi bener dari saya pada Pak, kebenaran mutlak fadl dari Allah. Mana bi pada salah dari saya pada Pak, kesalahan murni umbar karena kula putu ban enteng nyuwun sapora ben nyuwun paleresaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.